Kali ini akan diceritakan suatu film yang berjudul Shark the Beginning. Shark the Beginning yang menceritakan seorang bocah kupu yang terus-menerus mendapat bulian dari teman sekolahnya, sampai membuatnya depresi hingga ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Namun kehidupannya berubah setelah ia menemukan seorang guru yang mengajarkannya menjadi sesosok pria yang kuat. Mari kita mulai ceritanya. Di malam itu, terdapat seorang pria bernama Do Hyun. Ia adalah pegulat profesional yang baru saja pulang setelah menjuarai sebuah turnamen tingkat dunia yang diadakan di Meksiko, di mana Do Hyun menjadi juara di usianya yang masih muda, yang menjadikannya sebagai petarung terbaik sekaligus termuda dari Korea. Kepulangan Do Hyun nampaknya sangat dinantikan oleh ibu serta adiknya. Terdengar dari telepon sang ibu yang sangat menunggu kedatangan anaknya dengan hidangan aneka masakan. 엄마. 어디야? 2시간 전에도 온다더니 너 이겼다고 술 먹고 운전하는 거 아니지? 아유, 내가 미쳤어? 한 모금도 안 마셨습니다, 어머니. Namun sesampainya di rumah, Do Hyun kebingungan karena tak ada sambutan dari sang ibu maupun adik perempuannya. Karena lelah, Do Hyun tak menghiraukan hal tersebut. Setelah mengambil minum dari kulkas barulah ia kaget. Di tangannya ada bernoda darah. Sontak hal tersebut membuatnya panik dan segera mencari keluarganya. Setelah dicari, Do Hyun menemukan adiknya sudah tergeletak sekarat. Usut punya usut. Setelah menelepon Do Hyun saat di perjalanan pulang, rumah Do Hyun terjadi perampokan yang dilakukan oleh 3 orang. Dan perampok tersebut telah membunuh ibu serta adiknya. Mengetahui hal tersebut, kemarahan Do Hyun membara. Bagaimana tidak? Malam tersebut seharusnya menjadi malam yang bahagia, bukan malah menjadi malam berduka. Maka dicarinya perampok itu. Dan akhirnya Do Hyun bisa membunuh semuanya. Kemudian di sebuah SMA terlihat siswa sedang menonton berita tentang pembunuhan yang dilakukan Do Hyun terhadap 3 perampok bersenjata. Di situ diperkenalkan juga seorang siswa bernama Wosul. Wosul adalah pria polos yang kesehariannya hanya belajar dan tak banyak bergaul dengan teman-temannya. Meski begitu Wosul sangat baik, ramah serta sopan kepada siapapun. Bersamaan dengan itu nampaknya kelas mereka kedatangan seorang siswa baru. Di hadapan bu guru pria itu memperkenalkan dirinya yang bernama Sok-chan. Diketahui Sok-chan adalah seorang petinju yang sudah memenangkan gelar tingkat nasional di usianya yang masih duduk di bangku SMA. Mendengar hal itu sontak para siswa bertepuk tangan. Selain jago dalam tinju, nampaknya para murid juga berpikir bahwa Sok-chan orangnya sangat baik. Terlihat dari caranya memperkenalkan diri dengan sangat ramah. Namun tidak bagi Wosul. Entah kenapa ia melihat Sok-chan sebagai sesosok iblis yang membuatnya ketakutan. Kemudian setelah bu guru pergi, benar saja sikap asli Sok-chan mulai terlihat. Ia memukuli para murid pria tanpa alasan yang jelas. Lebih dari itu, Sok-chan melakukannya hanya demi kesenangan dan kepuasan dirinya sendiri. Dengan sombong si Sok-chan mendeklarasikan bahwa semua orang di sini hanyalah sampah yang harus tunduk pada dirinya. Iya. 족같아도 5점만 참아. 오해는 없을 거니까. Tak hanya itu, sepertinya Sok-chan juga mengenal Wosul. Terlihat dari sikapnya selalu menghina Wosul, seakan mereka berdua sudah saling akrab. Melihat hal itu, wanita di depan Wosul marah. Seharusnya seorang murid baru tak bertingkah sok jagoan, apalagi sampai merendahkan diri Wosul yang hanya seorang murid polos. Bukannya mikir Sok-chan malah nampilin si cewek tersebut. Melihat hal itu, Wosul menahannya. Seraya memohon agar Sok-chan menghentikan perbuatannya. Namun Sok-chan malah menyiksa Wosul terus-menerus secara membabi buta hingga membuat Wosul tak berdaya. 너 해야 돼, 새끼야. Usut punya usut. Ternyata Wosul dan Sok-chan pernah satu sekolah. Ketika mereka SMP dan selama 3 tahun itu juga Wosul kerap mendapat bulian serta siksaan yang sangat keji dari Sok-chan, tanpa alasan yang jelas. Lebih parahnya,
Wosul pernah meminum air kencingnya sendiri atas suruhan si Sokyan ini. Maka dari itu setelah SMA, Wosul menjadi pendiam karena tak ingin berurusan dengan siapapun. Namun ketenangan Wosul tersebut harus sirna dengan kepindahan Sokyan kali ini. Yang mana Wosul mengetahui bahwa dirinya hanyalah sebuah samsak tinju. Kembali ke topik, Wosul yang tergeletak melihat sebuah pensil. Ia mengambilnya serta mengarahkan kepada Sokyan. Mengetahui hal itu dengan sombongnya si Sokyan ini malah nantangin Wosul dengan mengarahkan pensil itu ke arah matanya sendiri. Dan berkat sok jagoannya itu Wosul juga kelepasan juri. Berkat kebodohannya akhirnya Sokyan kena karma sendiri. Setelah itu Wosul dibawa ke ruang persidangan. Di situ ia didakwa melakukan tindak kekerasan menggunakan senjata padahal apa yang ia lakukan merupakan tindakan membela diri. Namun tetap saja para jaksa itu menggugat bahwa tindakan Wosul bukanlah membela diri, melainkan tindak kekerasan berbahaya hingga pembunuhan berencana. Maka dari itu Wosul dijatuhi hukuman penjara. Mendengar hal itu Wosul sangat kecewa, termasuk ibunya yang menangis histeris mengetahui ketidakadilan ini. Kemudian Wosul dibawa ke dalam bus. Di situ diperkenalkan juga seorang pria bernama Hyun Min, terdakwa kasus pencurian yang hendak duduk bersama Do Hyun seorang petinju terdakwa pembunuhan. Mengetahui hal tersebut Hyun Min ketakutan. Wosul lalu duduk di sebelah Do Hyun, tanpa mengetahui siapa Do Hyun sebenarnya. Setelah tiba di penjara, Hyun Min berkenalan dengan Wosul. Secara bersamaan mereka dimasukkan ke dalam sel yang sama. Dalam sel tersebut terdapat 4 pria lain yang sudah senior. Di antara mereka sebut saja Bimo yang memiliki badan gemuk. Di situ Bimo memberitahu kalau penjara ini memiliki 4 pentolan yang harus dihindari. Di antara 4 pentolan tersebut adalah Shin dan Baron yang mulai bersekongkol, serta Bobby yang merupakan bos dari Bimo sendiri. Sementara Bobby ada di ruang penghasilan lantaran dijebak oleh Shin dan Baron. Sementara yang terkuat yaitu Do Hyun seorang pegulat MMA. Hyun Min memberitahu kalau kemarin Wosul duduk di sebelah Do Hyun. Mengetahui hal tersebut Wosul tiba-tiba berkeringat dingin. Setelah itu, di keesokan harinya, Bimo mengajak mereka untuk melihat pertandingan sepak bola antara geng Shin melawan Baron. Kemudian salah satu pemain cedera. Di situ Shin menyuruh Bimo untuk ikut bermain. Bimo yang ketakutan akhirnya menyuruh Wosul dan Hyun Min untuk menggantikan dirinya. Singkat cerita saat tengah bermain, Wosul tak sengaja menendang kemaluan Baron. 만져봐, 있어? 넌 진짜 좆된 것 같아. Setelah itu, Wosul kemudian digiring oleh komplotan Baron untuk mendapat siksaan. Sampai di tengah jalan berpapasan dengan Do Hyun, Baron kena mental. Ia menyuruh anak buahnya untuk bersikap biasa saja. Wosul yang ketakutan langsung berlari ke arah Do Hyun untuk meminta pertolongan. Pada awalnya Do Hyun sempat menolak, namun Wosul terus saja memohon dan akhirnya Do Hyun menyuruh Baron untuk pergi meninggalkan bocah ini. Namun Baron yang tak mau terlihat lemah di depan anak buahnya menantang Do Hyun untuk berduel. Dengar hal tersebut Do Hyun sempat mengacuhkannya, karena ia tahu bahwa level mereka sangat jauh berbeda. Namun si Baron tetap kekeh pingin berantem, sampai-sampai menghina Do Hyun. Maka hal tak terduga pun terjadi. Pada akhirnya Baron kalah telak hanya dengan 1 pukulan. Melihat hal tersebut Wosul sangat kagum kepada Do Hyun. Kemudian setelah kejadian tersebut Baron menyimpan dendam kepada Wosul. Ia selalu menaruh pandangan kemanapun Wosul berada. Singkat cerita, Wosul kedatangan seorang tamu yang mengaku sebagai temannya. Di situ Wosul kebingungan karena selama ini ia tak mempunyai sahabat apalagi hanya sebatas teman. Benar saja orang yang menemuinya tak lain adalah Sokyan. Mengetahui hal tersebut Wosul sangat ketakutan bukan main. Bahkan untuk memegang sebuah telepon saja ia sangat gemetar. Tak hanya itu,
Wosul juga tak berani menatap wajah Sokchan. Sembari menangis Sokchan berkata, "Sekarang aku sudah berhenti menjadi petinju dan keluar dari sekolah. Karena ulahmu juga kini mataku menjadi buta sebelah." Dengar hal itu, Wosul sangat menyesal. Ia terus saja memohon agar dimaafkan. Padahal kejadian tersebut sama sekali bukan salah Wosul, melainkan si Sokchan sendiri yang sengaja menantang Wosul. Bukannya tobat, Sokchan mengancam Wosul dengan mengatakan, "Aku menunggu kamu bebas, sementara bersenang-senanglah di dalam penjara. Kelak aku akan membunuhmu dengan sangat kejam." Mendengar hal itu, Wosul sangat amat ketakutan. Bahkan ia tak bisa tidur nyenyak akibat ancaman serius dari si Sokchan ini. 용서해줘 제발. 내가 먼저 그런 거 아니잖아. 네가 시켰잖아. 그럼 네가 어떻게 하면 더 고통스러울까 그것만 생각하려고. 석찬아. 석찬아 내가 잘못했어. 석찬아. 석찬아 미안해. Singkat cerita dari balik jendela, Wosul melihat Do-hyun tengah menjaga kebugarannya dengan berlari. Wosul kemudian menemuinya untuk berterima kasih atas kejadian bersama Baron. Do-hyun menjelaskan untuk sementara ini Wosul akan baik-baik saja dan menyuruhnya untuk pergi. Hari demi hari berlalu, kini Wosul selalu datang ke tempat latihan Do-hyun. Sesekali ia membawakan Do-hyun minum sebagai bentuk terima kasihnya, walau tak pernah sekalipun Do-hyun memperdulikannya. Di sisi lain, Baron juga kesulitan untuk menangkap Wosul, karena Wosul selalu bersama Do-hyun. 돌아. 가자. Di keesokan harinya, Wosul datang lebih awal untuk mencari perhatian Do-hyun. Namun Do-hyun tetap tak menghiraukannya dan melanjutkan latihannya tersebut. Mengetahui usahanya sia-sia, Wosul berlari sembari mengikuti Do-hyun dari belakang. Sambil bercerita, di situ Wosul berkata, "Aku mau menjadi sekuat dirimu, agar hidupku menjadi normal. Selama ini aku terus menghindar dari masalah. Aku tak ingin dipukul juga tak ingin mati. Aku selalu merendah dan patuh kepada semua orang. Aku memang miskin dan lemah. Aku tidak pernah dendam. Semuanya telah aku terima sepanjang hidupku. Namun aku mempunyai seorang ibu yang harus aku biayai. Maka dari itu aku tak ingin hidup begini." Mendengar hal itu, hati Do-hyun tersentuh. Teringat ibunya sudah tiada. Mungkin Do-hyun bisa membantunya. Walau hanya sesaat, Do-hyun lalu meminta Wosul untuk berlari 100 kali putaran. Mendengar hal itu, Wosul langsung saja tancap gas. 시작. Singkat cerita, Wosul sudah berlari sekuat tenaga. Do-hyun lalu menyuruhnya untuk berhenti. Namun Wosul masih terus berlari sembari membayangkan Sokchan yang terus membulinya. Pada akhirnya, Wosul berhasil menempuh 100 kali putaran walau dirinya harus pingsan. 야, 정신 차려. 야! Setelah itu diperlihatkan Do-hyun dan kepala sipir tengah berbincang. Di situ kepala sipir berkata jika Do-hyun butuh sesuatu, ia tinggal mengatakannya saja. Mendengar hal tersebut, Do-hyun teringat kegigihan Wosul. Ia meminta agar Wosul berada satu sel bersamanya. Kemudian dibawalah Wosul ke dalam sel Do-hyun. Baru saja tiba, Do-hyun langsung menyuruhnya untuk melakukan push-up. Dengan kegigihannya, Wosul terus saja menuruti perkataan Do-hyun. Meski berat baginya tak mematahkan semangat serta terus bangkit menjadi lebih baik. Berbagai latihan dengan porsi di luar nalar sering ia lakukan. Semua itu untuk membuat dirinya kuat. 일어나. 오케이. Di sisi lain, Sokchan yang terlihat depresi mencari gara-gara dengan mengajak dua orang random untuk berantem. Hal tersebut tak lain untuk meluapkan rasa kesalnya atas kehilangan karir tinju serta pendidikannya. Aksinya tersebut terlihat oleh seorang ketua mafia bernama Kim. Nampaknya Kim melihat potensi bagus pada diri Sokchan. Maka dari itu Kim mengajak Sokchan untuk bekerja sama sebagai bawahannya. Pada awalnya Sokchan menolak, namun setelah mendapat pukulan keras akhirnya Sokchan mulai tertarik dengan organisasi Kim. Setelah itu diperlihatkan Do-hyun dan Wosul tengah berlatih. Nampaknya kini mereka sudah sangat akrab selayaknya kakak beradik. Terlihat juga Hyunmin yang tengah menyapa Wosul. Tak lama setelah itu Hyunmin kemudian dibawa oleh kelompok Baron. Melihat hal tersebut Wosul segera melawan mereka. Singkat cerita, anak buah Baron yang dipermalukan Wosul mengadukannya kepada Baron.
Mengetahui hal tersebut, Baron semakin geram dan menyuruh anak buahnya untuk memanggil Wosul. Ketika Wosul tengah latihan, dua orang suruhan Baron datang dengan santun di hadapan Do-hyun untuk meminjam Wosul. Wosul yang sudah mengetahui hal itu meminta izin kepada Do-hyun untuk menemui Baron. Sesampainya di markas Baron, Wosul dengan sopan minta maaf atas apa yang terjadi. Namun si Baron ini tetap tak terima dan malah merendahkan harga diri Wosul. Tak terima diperlakukan seperti itu, maka duel pun dimulai. 그냥 누워 있으라. Pertarungan tersebut berhasil dimenangkan Wosul. Walau ia juga harus bonyok, kemudian Do-hyun datang dan memisahkan mereka. Melihat hal itu, Shin semakin tertarik untuk mengetes ilmunya kepada Wosul. Di sisi lain, Sokkan yang juga terlibat organisasi mafia juga semakin menjadi jati. Kini ia serasa punya kuasa, serta memberantas semua para pesaing bosnya. Waktu demi waktu berlalu. Kini Wosul terus saja berlatih hingga membuatnya menjadi semakin kuat. Bahkan dalam satu momen ia hampir saja berhasil mengalahkan Do-hyun. Melihat perkembangan Wosul, Do-hyun sangat senang bercampur sedih. Karena hari ini ia akan dipindahkan ke penjara dewasa. Suatu hal yang sangat berat baginya untuk kehilangan murid sekaligus temannya, yaitu Wosul sendiri. Dengan berat hati Do-hyun mengatakan kepada Wosul tentang kepindahannya. Dengan hal itu membuat hati Wosul hancur. Karena selama ini hanya Do-hyun lah yang menemani segala macam keluh kesah Wosul di dalam penjara. Maka dari itu Wosul khawatir dengan kepergian Do-hyun tak ada lagi guru serta teman untuk berlatih maupun berkeluh kesah. Setelah itu, di dalam mobil diperlihatkan seorang supir tengah merumpi dengan keneknya tentang desas-desus seorang bocah yang mengalahkan Baron si preman penjara. Supir itu mengatakan bahwa bocah tersebut bernama Wosul. Sokkan yang berada di belakangnya mendengar hal itu seketika syok tak percaya. Bagaimana mungkin Wosul yang notabene anak culun kutu buku bisa berantem? Bahkan ngalahin preman penjara. Supir tersebut juga meyakinkannya bahwa kabar itu memang benar terjadi. Mendengar hal itu, hasrat Sokkan semakin membara. Di sisi lain diperlihatkan Bimo tengah bersama bosnya yang tak lain adalah Bobby. Nampaknya Bobby sudah kembali dari ruang pengasingan. Bobby sebenarnya orang baik yang hanya ingin kedamaian antar ketua geng. Oleh sebab itu, saat dirinya berpapasan dengan Baron, ia tak memiliki dendam atas dipindahkannya ke ruang pengasingan. Lantaran dijebak oleh Baron dan Shin tempo hari yang lalu. Bobby hanya mengatakan bisa-bisanya Baron kalah telak dari anak baru yang masih bocah. Dan berita itu telah tersebar ke seluruh sudut penjara. Baron yang merasa malu hanya menjawab bahwa anak baru tersebut akan berada satu sel bersama Bobby. Namun Bobby sama sekali tak memperdulikannya. Kemudian diperlihatkan, Shin dan kawanannya tengah bertugas membersihkan halaman. Sementara itu seorang petugas membawa Wosul yang akan dipindahkan. Mengetahui hal itu, Shin menyuruh anak buahnya untuk mengelabui petugas. Sementara dirinya ingin berbicara kepada Wosul. Di situ Shin mengajak Wosul untuk berantem. Jika Shin menang, Wosul harus mematuhi segala perintahnya. Wosul lalu menjawab, jika aku menang, kau tak boleh menindas orang lain. Apalagi memalak uang mereka serta memukuli orang lain atas dasar kesenangan. Mendengar hal itu, Shin hanya tersenyum. Wosul lalu menegaskan bahwa ia ingin bertarung sekarang juga. Tetapi nampaknya Shin keberatan dan memilih bertarung di keesokan harinya. Tapi Wosul tetap kekeh kalau ia ingin duel sekarang juga. Maka dari itu hal tak terduga terjadi. 대접해줄 때 받아 먹어. Setelah itu di dalam sel terlihat Bobby yang tengah menanti kedatangan Wosul. Lama setelah itu tibalah Wosul di dalam sel tersebut. Karena tak ingin martabatnya terlihat buruk di depan anak buahnya, Bobby menyambut Wosul dengan salam olahraga. Namun nampaknya Wosul sedang tidak mood, juga tidak tertarik untuk melawannya.
Mengetahui hal itu, Bobby dalam hati merasa sangat lega. Di keesokan harinya, Sin gak sabar menanti kedatangan Wasul, yang juga dihadiri Baron. Bobby turut hadir berjaga-jaga jika mereka malah main keroyokan. Namun di siang itu, Wasul tak kunjung datang yang membuat Sin berspekulasi bahwa nyali Wasul ciut. Sementara di sisi lain, nampaknya Soken kembali menemui Wasul. Di situ Soken sempat kaget sekaligus heran melihat Wasul dengan gagahnya memandang serta mengambil telepon itu tanpa rasa takut sedikit pun. Melihat perubahan Wasul, Soken merasa iri sekaligus tertampar. Soken lalu berkata, "Apakah kau senang dengan perubahan menjadi seseorang yang kuat?" Wasul lalu menjawab, "Tidak. Aku menjadi kuat bukan untuk kesenangan semata. Kenapa kau tak pedulikan saja dirimu sendiri, agar berubah menjadi lebih baik sebelum aku menghajarmu?" Mendengar hal itu, emosi Soken meluap-luap. Ia seakan-akan tersudutkan oleh perkataan Wasul tersebut. Sampai-sampai Soken tak bisa menjawab satu patah kata pun. Lalu pergi dengan raut muka yang kesal. Di sisi lain, Sin yang sudah habis kesabarannya malah nantang Bobby untuk duel. Bobby nampaknya tak keberatan. Namun si Baron juga ternyata pengen ikutan nimbrung. Yang mana Bobby tak sanggup jika melawan mereka berdua. Beruntung setelah lama menunggu, akhirnya Woshu datang. Tanpa basa-basi, Woshu langsung memperjelas. Jika ia menang, maka Sin tak boleh menindas orang lain. Sin menjawab, "Tentu saja itu pun jika kau menang." Maka duel pun terjadi. 힘 좀 더 쓰지. 그래야 차우솔이지. 야 씨발 정수 그만해. 그거 죽겠어. Di keesokan harinya, Bobby dan Wosul menemui Sin serta Baron. Di situ Wosul menagih janji Sin serta memohon agar mereka berempat baiknya berdamai. Dengan senang hati akhirnya Sin menepatinya. Nampaknya Baron juga tak punya pilihan selain mengikuti Sin dan pada akhirnya empat pentolan tersebut berdamai. Tak hanya itu, seiring berjalannya waktu mereka selalu bersama. Bermain bersama serta bercanda bersama tanpa saling bertikai satu sama lain. Semua itu tentu saja berkat pengaruh besar Wosul atas kerja kerasnya menjadi kuat. Juga kerendahan hatinya demi menindas ketidakberdayaan. 믿을 얘기야? 되게 부담스러워. 무슨 UFO고? Di sisi lain, di penjara dewasa terlihat Do Hyun tengah melatih seseorang. Melihat pria itu lemah gemulai, Do Hyun lalu mengatakan, "Kau tak seperti temanku yang rela berlari sampai membuatnya pingsan. Maka berdirilah dan buat aku terpukau." Nampaknya sekarang, Do Hyun membimbing para napi yang selalu ditindas, tanpa mereka minta. Do Hyun menjadi peduli pada orang-orang lemah, agar mereka bertekad untuk berubah. Ia juga merindukan Wosul dan khawatir padanya. Namun Do Hyun optimis Wosul bisa menjaga diri, bukan dari kekuatannya melainkan kebaikannya. Di sisi lain, terlihat petugas tengah membawa Wosul. Nampaknya Wosul mendapat keringanan atas berkelakuan baik. Sebelum keluar dari penjara, ia meminta izin kepada petugas untuk melihat tempat latihannya. Tempat Wosul menemukan secercah harapan. Kini akhirnya, Wosul bisa merasakan udara segar. Udara yang seharusnya bisa ia rasakan tanpa harus merasakan kurungan penjara. Tak berapa lama ia melepas nikmatnya menjadi orang bebas. Nampaknya suatu masalah masih harus dituntaskan. Tak jauh dari situ, Soken sudah menunggunya di dalam mobil. Mengetahui hal tersebut, Wosul berjalan ke tempat yang sepi. Tanpa memperdulikannya, Soken turut mengikuti dengan rasa haus akan dendamnya. Setelah mereka dipertemukan, lagi-lagi dengan santun Wosul memperingatkan, Soken akan mendapatkan hal buruk apabila ia masih kekeh ingin bertarung. Sebaliknya Wosul menerima dengan senang hati jika Soken ingin berubah serta berdamai.
Namun nampaknya Sokkan ini nggak tahu diri. Udah dia yang salah, masih kekeh aja pengen baku hantam. Atas dasar iri dan kesal akibat perubahan Wosul, maka pada akhirnya duel antara mereka dimulai. 이게 다야? 좆될 뻔했네. 생각한 거야? 무서워! 설마 네가 이길 거라고? Di situ Wosul sempat dibuat babak belur secara membabi buta. Nampaknya ia masih menahan diri, berharap Sokkan mau berubah. Padahal sudah jelas Sokkan sudah buta mata juga buta hatinya karena diselimuti rasa dendam. Namun tetap saja kebaikan Wosul masih saja terbuka. Jika ia tak ingin selalu ditindas, maka ia harus bangkit dan membuang kelemahannya demi membasmi orang-orang bebal seperti Sokkan. Akhirnya Wosul berhasil menang. Padahal tinggal satu pukulan lagi udah tamat. Tapi Wosul pilih Sokkan selamat dan bisa dibawa ke ruang ICU. Wosul tetaplah Wosul yang tak mau memperpanjang masalah dan milih pergi balik ke rumah untuk ketemu orang tuanya.